Sri Kandi Konservasi Suryani Ito. Teman-temanku, sebagai generasi muda, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu bangga. Kita perlu bangga menjadi warga masyarakat Indonesia. Kenapa? Karena 70% wilayah Indonesia merupakan lautan. Dan lautan kita itu kaya banget. Sumber daya alamnya kaya banget, biota lautnya kaya banget. Dan kita hari ini harus bersyukur. Perkenalkan, nama saya Suryani Ino. Saya founder dari Sri Kandi Konservasi. Saya alumni Green Leadership Indonesia batch pertama. Saya lahir di pesisir laut Kota Bontang. Dan sebagai anak pesisir, saya sangat bangga. Karena pesisir laut kita itu sangat kaya banget, teman-teman. Sejak kecil saya tinggal di laut Kota Bontang itu, ya laut sudah menjadi rumah bagi saya. Tempat saya bermain. Sejak kecil saya memancing bersama teman-teman, mencari ikan, mencari kepiting, mencari udang. Di laut kita yang luar biasa kaya itu. Berenang, melihat keberagaman yang ada di bawah laut. Sejak kecil saya sudah melakukan itu di pesisir laut Kota Bontang. Dan hari ini teman-teman, cukup sedih untuk diceritakan. Ketika hari ini kita datang ke laut, ke pesisir laut Indonesia, apa yang kita temukan? Yang kita temukan adalah sampah. Dulu pas saya kecil, sampah ini gak ada di laut. Tapi kok udah dewasa begini kok semakin banyak ya sampahnya? Dari mana ya sumbernya? Ya sudah pasti sumbernya adalah dari kita, manusia. Bahkan sampai hari ini, kita sebagai manusia belum mampu membersihkan laut yang seluas itu. Sampai hari ini kita belum bisa membersihkan laut kita. Sampah kita masih bertebaran di mana-mana. Merusak ekosistem laut kita, mengotori ekosistem laut kita. Dan sampah plastik ini sangat berbahaya, teman-teman. Dia tidak bisa hilang. Dia hanya bisa terurai menjadi mikroplastik, butiran-butiran kecil yang ada di laut. Dan itu termakan oleh ikan kita. Bagi saya, anak pesisir yang setiap hari makan laut, makan ikan, di dalam perut saya ini sudah terkandung sampah plastik. Karena setiap hari saya makan ikan. Dan kita di Kota Bontang telah meneliti bahwa ikan di Bontang, ikan khas Kota Bontang, ikan bawis, itu sudah terkontaminasi sampah plastik. Itu yang menyedihkan. Berbicara tentang terumbu karang, setiap weekend, bahkan setiap hari pun ketika saya bawa wisatawan, saya selalu turun ke laut. Dulu di tahun 2020-an ketika saya mulai terjun ke dunia bahari, saya melihat laut saya ini kok berantakan banget ya, hancur banget ya. Terumbu karangnya rusak, kenapa ya ini bisa terjadi? Ini membuat pertanyaan-pertanyaan dalam pikiran saya yang akhirnya membawa saya datang ke sebuah kampung nelayan di tempat saya. Nama kampung itu adalah Kampung Salona. Datanglah saya ke sana dan bertemulah saya dengan bapak-bapak nelayan yang ada di sana. Terjadilah dialog di antara saya dengan bapak-bapak tadi. Pak, saya kemarin pergi berenang, pergi snorkeling di salah satu pulau yang ada di Kota Bontang. Kenapa ya Pak, terumbu karangnya kok hancur? Kok rusak Pak ya? Dengan jujur bapak-bapak nelayan itu menjelaskan, iya Mbak Ino, semua itu terjadi karena kita, karena kesalahan kita para nelayan. Kita sebagai nelayan ingin mencari ikan sebanyak-banyaknya dengan mudah. Caranya gimana? Kita lakukan illegal fishing. Kita bom ikan. Kita pakai bom, kita pakai potasium, kita pakai pukat harimau. Tinggal kita lempar saja tuh bomnya ke laut, ikan akan terkapar naik ke permukaan.
Tinggal kita lempar saja pukat harimau kita, jaring-jaring kita akan dapat hasil yang banyak. Tinggal kita semprotkan potasium, zat kimia yang berbahaya ke permukaan laut, ikan akan terkapar keracunan dan naik ke permukaan laut. Kita akan mendapatkan ikan yang banyak. Tapi hari ini kita sadar bahwa semua yang kita lakukan itu merusak terumbu karang kita. Tapi tenang saja Mbak Ino, katanya seperti itu. Tenang saja Mbak Ino. Kenapa tuh Pak? Kita sejak tahun 2017 sudah melakukan transplantasi terumbu karang. Kita di kelompok Kimasea Salona Baru, kita sudah melakukan kegiatan transplantasi ini dibantu oleh salah satu perusahaan yang ada di kota kami. Namanya PT Pupuk Kaltim. Ya saya bersyukur karena masih ada segelintir nelayan yang peduli dengan kelestarian laut. Dan akhirnya pada saat itu saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman. Saya bekerja di Dinas Lingkungan Hidup, melihat fenomena yang terjadi di laut bahari kita. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan saya, resign dari zona nyaman saya. Saya waktu itu kerja di Dinas Lingkungan Hidup sebagai fasilitator bank sampah, datang dari satu bank sampah ke bank sampah lain untuk memfasilitasi ibu-ibu untuk mengelola sampah yang ada di kota saya. Tapi saya tinggalkan itu dan mengurus laut saya. Saya tinggalkan dengan harapan bisa mengajak lebih banyak orang lagi untuk menjaga laut kita. Jadi saya lakukan dengan membuat ekowisata yang ada di Kampung Taji. Ada 3 wisata yang sudah berhasil saya buat, mulai dari wisata kapal telusur, wisata snorkeling, dan wisata diving. Di wisata kapal telusur, kami mengajak wisatawan untuk berkeliling bahari laut Kota Bontang dan diselingi dengan edukasi tentang kelautan. Saya sampaikan pada wisatawan-wisatawan saya bahwa inilah kondisi laut kita hari ini. Inilah yang terjadi pada laut kita hari ini, dan kita harus peduli dengan kelestarian laut kita. Karena Bapak Ibu, teman-temanku, terumbu karang itu pertumbuhannya sangat lama. Hanya 1 cm setiap tahunnya. Ya kita harus peduli dengan terumbu karang lagi-lagi ya. Di laut, setelah melakukan kegiatan ekowisata ini, akhirnya yang tadinya kita hanya ingin mengkampanyekan tentang kelestarian laut kepada masyarakat luas melalui wisatawan, akhirnya yang tadinya bapak-bapak nelayan itu kesusahan dalam mencari ikan, mereka harus jauh mencari ikan karena terumbu karang di tempat mereka rusak. Dengan ekowisata, mereka mendapatkan pemasukan tambahan baru. Syukurnya seperti itu. Jadi hari ini saya merasa bangga karena keluarnya saya dari Dinas Lingkungan Hidup merupakan keputusan yang tepat. Saya bisa membantu masyarakat nelayan mendapatkan penghasilan tambahan. Bayangin, kapal telusur itu sekali jalan itu bapak-bapak bisa dapat 250.000, dan jalannya itu bisa pagi dan sore. Jadi sehari nelayan kita bisa dapat 500.000 dari ekowisata. Di samping kesusahannya mereka mencari ikan karena terumbu karang yang rusak. Jadi perlahan sambil kita jalankan ekowisata, sambil kita tanam karangnya, sambil kita edukasi masyarakatnya, kita lestarikan alamnya untuk masa depan kita. Terakhir dari saya yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, semua peneliti hebat di dunia telah memprediksi bahwa tahun 2050 kita akan mengalami kiamat karena perubahan iklim. Dan mereka juga mengatakan 2050 kalau kita tidak peduli dengan lingkungan, dengan bumi, dengan panas bumi, di laut kita akan lebih banyak sampah plastik daripada ikan. Di mana lagi kita mencari ikan kalau cuma ada sampah? Jadi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mulai peduli pada lingkungan apapun itu, mau hutan, mau laut, semuanya kita harus lindungi teman-teman, demi masa depan kita bersama.
Terakhir dari saya, bagi kami anak pesisir, laut itu adalah rumah. Tempat saya tinggal, tempat kami tinggal, tempat kami hidup, tempat kami bernafas, tempat kami mencari ikan. Jika hari ini kita tidak bisa selamatkan, maka masa depan kita tidak akan selamat. Kita akan mati pada akhirnya. Maka dari itu, ayo teman-teman, kita selamatkan laut kita, maka laut kita akan menyelamatkan kita. Terima kasih, saya Suryani Ino, Serikat Konservasi. Salam konservasi.